Salam, selamat pagi saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar kita semua saudaraku? Tentu kabar baik, karena kasih dan anugerah Tuhan boleh kita nikmati di pagi hari ini. Semua ini karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudaraku, sebelum kita melakukan aktivitas kehidupan kita sepanjang hari ini, mari kita mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang menjadi pedoman di dalam kehidupan kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami sapa di dalam nama Yesus Kristus. Tuhan, pada pagi hari ini, sebelum kami melakukan aktivitas kami, sebelum kami memulai pekerjaan kami mau datang ke hadirat-Mu yang kudus. Kami mau mendengarkan kebenaran akan firman Tuhan yang boleh menjadi pedoman dan penuntun di dalam kehidupan kami. Urapi, berkati kami Tuhan pada saat kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang akan membawakan firman-Mu pada pagi hari ini, Engkaulah yang memberikan dia kemampuan Tuhan Yesus. Engkau yang mengurapi dan memberkati, dan Engkau yang menyembunyikan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya di belakang salib-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita di pagi hari ini tertulis di dalam Ibrani 3 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Sebab setiap rumah dibangun oleh seorang ahli bangunan, tetapi ahli bangunan segala sesuatu ialah Allah. Amin. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, untuk membangun suatu bangunan yang kuat atau bangunan yang kokoh bahkan indah, tentulah membutuhkan tenaga seorang ahli bangunan atau yang disebut dengan arsitek. Karena ahli bangunan sebelum melakukan pembangunan, pastilah ahli tersebut membuat perencanaan terlebih dahulu, seperti membuat gambar bangunan atau sketsanya lebih dahulu,
memperhitungkan berapa banyak bahan yang dibutuhkan untuk membangun bangunan tersebut, dan tentunya juga mempersiapkan tenaga-tenaga tukang atau para pekerjanya, dan memperhitungkan lamanya waktu membangun bangunan tersebut sampai selesai. Demikian juga halnya saudaraku dengan tenaga ahli bangunan yang dimaksud di dalam nats renungan kita pagi hari ini. Allah sendiri adalah ahli bangunan segala sesuatu. Kenapa? Karena Allah lah yang menciptakan dunia ini dan segala isinya. Kita umat manusia yang diciptakan Allah menurut gambarnya adalah bagian dari bangunan Allah di dunia ini. Tubuh dan jiwa kita merupakan bangunan yang dibentuk oleh Allah seturut dengan kehendaknya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita di dunia ini, tentulah semuanya tidak mulus atau tidak datar atau tidak rata saja. Pastilah kita akan mengalami yang namanya gelombang kehidupan di dalam pasang surut. Pergumulan-pergumulan hidup kita datang silih berganti di dalam kehidupan kita di dunia yang fana ini. Hal ini terjadi di dalam kehidupan kita, saudaraku, bukan berarti Tuhan tidak mau tahu atau Tuhan tinggal diam saja. Tuhan tahu hal ini terjadi dalam hidup kita. Bahkan Dia mengizinkan hal itu terjadi di dalam kehidupan kita. Mengapa? Pasti pertanyaan ini selalu ada di benak kita. Hal ini saudara terjadi dalam hidup kita supaya iman kita kepadanya, kepada Tuhan semakin kuat, semakin kokoh dan tidak tergoyahkan apapun. Kalau semua itu kita lalui, pergumulan-pergumulan yang kita lalui dalam kehidupan kita, kita mengandalkan dan berserah kepada Tuhan, Sang Pencipta hidup kita atau Sang Pemilik hidup kita. Pastilah semua persoalan, semua pergumulan dapat kita lalui dengan penuh syukur kepada Tuhan. Seperti sebuah bangunan yang sungguh-sungguh matang direncanakan atau dirancang oleh ahli bangunan, sehingga menghasilkan bangunan yang kuat, bangunan yang kokoh, bangunan yang indah. Tapi sebaliknya, saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apabila kita masih mengandalkan diri kita sendiri atau dunia yang fana ini, maka kehidupan kita semakin jauh dari Tuhan, sehingga jiwa kita akan rapuh dan gampang tergoyahkan. Hal ini seperti bangunan yang tidak dikerjakan oleh ahli bangunan yang diandalkan, sehingga menghasilkan bangunan yang tidak kokoh. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya hidup kita kuat di dalam menghadapi gelombang kehidupan, maka kita harus mau dibangun atau dibentuk oleh ahli bangunan yang sesungguhnya, yaitu Allah sendiri. Dengan cara kita harus lebih meningkatkan intensitas pertemuan kita kepada Allah melalui doa-doa kita, baca firman Tuhan dan melakukannya.
beribadah, dan menjadi saksi Kristus di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada, dan menjauhkan seluruh larangan-larangan yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan kita. Jikalau hal ini kita lakukan, maka hidup kita menjadi suatu bangunan yang kokoh, menjadi suatu bangunan yang tidak mudah digoyahkan, menjadi suatu bangunan yang indah. Keindahan ini terpancar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Walaupun badai menerpa kehidupan kita, kita bagaikan burung Raja Wali yang kuat dan kokoh, karena kita mengandalkan Tuhan Yesus Kristus di dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur kepada Engkau ya Allah, dan kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau Tuhan, yang senantiasa melindungi kami, yang senantiasa menuntun kami, yang menjadi ahli bangunan dalam hidup kami. Kami mau dibentuk oleh Engkau Tuhan. Kami mau dibangun oleh Engkau Tuhan, sehingga kami menjadi bangunan yang kokoh, bangunan yang kuat, bangunan yang indah, sehingga terpancar sinar kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Mampukan kami Tuhan menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu, dan mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, sebentar kami akan melakukan aktivitas kami. Biarlah Tuhan yang tuntun kami, biarlah Tuhan yang memberkati kami, dan memberikan kami hikmat marifat Bapa, sehingga kami dapat melalui hari-hari ini bersama dengan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam hidup kami. Bapa, kami juga mau berdoa di pagi hari ini buat seluruh hamba-hamba Tuhan, pekabar-pekabar Injil-Mu ya Bapa, yang memberitakan kabar baik tentang Engkau ya Bapa, dimanapun mereka berada, di pelosok-pelosok muka bumi ini yang tidak terjangkau oleh banyak orang. Biarlah Tuhan Yesus yang memampukan mereka dan memberikan semangat bagi mereka, sehingga nama-Mu yang dipermuliakan Tuhan, dan banyak jiwa yang boleh dimenangkan, dan menyatakan Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Sertai hidup kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kasih anugerah dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus kiranya menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.